Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok BAP 20 akan menjelaskan mengenai perdagangan minyak atsiri. Berikut adalah member dari kelompok kami. Minyak atsiri itu dari apa sebenarnya? Jadi, minyak atsiri merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang bahan bakunya berasal dari berbagai jenis tanaman perkebunan. Tanaman nilam termasuk tanaman penghasil minyak atsiri yang merupakan komoditi yang banyak dibutuhkan di industri farmasi, parfum, dan aromaterapi. Industri minyak atsiri sangat kompleks dan terfragmentasi. Setidaknya terdapat 100 negara produsen yang berbeda, seperti yang dapat dilihat dari peta minyak atsiri dunia berikut. Negara-negara produsen yang berpengalaman dalam bidang ini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, dalam catatan sejarah, negara-negara produsen itu memperoleh bahan minyak atsiri dari negara-negara jahat-jahannya, misal minyak cengkeh dari Madagaskar, secara tradisional dibeli melalui Prancis. Pala dari Indonesia dibeli melalui Belanda, lalu produk India Barat dan Cina dibeli melalui Hong Kong dan Inggris, sementara pasar utama minyak atsiri adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Prancis. Di masing-masing negara penghasil ada rantai pasokan yang panjang, dimulai dari petani tradisional yang hanya menghasilkan beberapa kilo saja, yang kemudian menjualnya kepada kolektor atau pengepul yang mendatangi dan membeli dari hasil petani tersebut. Lalu mengumpulkannya dalam jumlah yang banyak, lalu dikemas untuk siap diekspor. Biasanya aktivitas ekspor ini dilakukan oleh perusahaan besar yang berbasis di ibu kota atau pelabuhan utama negara itu. Eksportir ini dilengkapi dengan pemahaman tentang peraturan perdagangan internasional, khususnya untuk barang berbahaya, yang berlaku juga untuk bahan minyak atsiri. Mereka juga dapat bertransaksi dalam mata uang US dollar atau euro, yang seringkali tidak mungkin bagi produsen lokal kecil. Berikut adalah skema dari perjalanan minyak atsiri itu sendiri hingga ke penjualan. Produsen minyak atsiri dapat bervariasi dari skala yang sangat besar seperti pabrik sari jeruk, di mana minyak jeruk adalah produknya, hingga penyuling geranium kecil. Untuk selanjutnya, mungkin bisnis ini dimulai dengan mengirimkan sampel yang merupakan contoh produk yang berasal dari pemasok. Dan contoh ini harus mencerminkan produk yang akan dibuat. Banyak sampel biasanya diberikan kepada pembeli di negara tujuan untuk kemudian mereka analisis secara kimia terkait kualitas organoleptik baik pada bau dan rasa. Sangat penting untuk diketahui bahwa kualitas tetap konstan karena kualitas yang berubah dari minyak atsiri tidak dapat diterima dan biasanya tidak ada kata kualitas lebih baik. Yang ada apakah kualitasnya tetap sama atau tidak baik sama sekali. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang erat antara pemasok dari negara asal dengan pembeli. Banyak pemasok mencoba memperbaiki proses mereka dengan mengadaptasi peralatan mereka dan memodernisasinya. Di Paraguay, penyuling minyak atsiri Petit Grain menggantikan steel kayu dengan steel stainless steel atas saran dari organisasi non-komersial bantuan luar negeri atau NCO. Hal ini menyebabkan perubahan kualitas dari minyak Petit Grain dan akibatnya terjadi penurunan permintaan minyak Petit Grain. Masalah kualitas membuat pelanggan tidak senang dan akhirnya penyuling minyak Petit Grain di Paraguay kembali ke stil tradisional kayu mereka. Ini salah satunya contoh penyulingan minyak atsiri Petit Grain yang masih sangat tradisional.
Kemudian produsen dan agen penjual atau dealer yang mengekspor minyak harus siap untuk berkomitmen dan memastikan terjaminnya pengadaan dan pengiriman yang mumpuni. Kemudian perlu dicatat bahwa dengan adanya perubahan iklim, cuaca, serta kondisi yang tak kalah pentingnya adalah persiapan musim tanam dan perlu diperoleh informasi juga tentang kerjasama dengan pihak pembeli mengenai rencana bisnis mereka, apakah untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Kontrak jangka panjang atau menengah tentunya tidak lazim biasanya dan umumnya bagi perusahaan yang bergelut di bidang khususnya aroma dan wewangian, tidak melakukan perjanjian kontrak lebih dari 1 tahun, tetapi hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan saja dan mengestimasi jumlah kebutuhan ke depannya. Inilah yang memperkuat peran para penjual minyak atsiri yang jumlahnya sangat sedikit tersisa di pusat-pusat perdagangan utama dunia, seperti di negara Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan Jepang. Beberapa minyak atsiri diproduksi untuk unsur kimianya, sedangkan sebagian besar diproduksi untuk bagian aromatiknya. Dan hal ini penting agar pemasok memahami apa yang diharapkan oleh konsumen. Apakah itu unsur kimia yang terjadi secara alami atau apakah itu hanya aroma dan rasa. Contohnya adalah minyak terpentin, minyak cilimo, minyak sarsaparah, minyak daun cengkeh, dan minyak ketumbar. Dalam pasar minyak atsiri, umumnya terdapat 4 tipe pembelinya. 1. Industri aromaterapi, kedua, industri rasa, ketiga, industri aroma, dan yang terakhir adalah dealer. Industri minyak atsiri dinilai masih sangat tradisional. Walaupun demikian, secara metode, analisis, dan tuntutan permintaan ada perkembangan. Diketahui pada tahun 1950 dari pembeli atau buyer, Mr. Ennefer dari Thrift, dan ternyata keadaannya tidak terlalu berbeda dengan saat ini. Ada permintaan yang besar terkait sertifikasi yang terorganisir seperti konsep, halal, dan jauh lebih cepat sekarang daripada di masa lalu berkat web di seluruh dunia. Para produsen minyak atsiri kadang saling bersaing dan menjadi musuh sendiri. Mereka sendiri dapat menghancurkan kesuksesannya melalui membuka komunikasi dengan petani secara langsung. Akibatnya mendorong petani untuk ikut memasuki pasar. Ini memang dapat menekan harga sebagai akibat pasokan yang meningkat. Tetapi di sisi lain, kadang ini bisa jadi keuntungan satu produsen besar untuk memiliki produsen lain yang berpartisipasi dalam pasokan ini. Untuk memastikan jaminan pasokan dan menurunkan biaya produksi yang pada gilirannya mendorong pembeli untuk menggunakan minyak atsiri. Harga minyak seperti minyak nilon dan grade fluid memiliki perubahan harga yang signifikan. Perubahan harga terbukti telah mengurangi permintaan karena pembeli utama produk ini harus mencari alternatif untuk menggantikan produk minyak atsiri tersebut. Karena mereka tidak dapat mengatasi kenaikan harga secara besar-besaran dari $10 hingga $100 untuk jeruk dan dari $12,5 hingga $70 USA per kilo untuk minyak peppermint. Oleh karena itu, terlihat bahwa penetapan harga yang stabil dapat meningkatkan permintaan. Harga yang tidak stabil dapat menyebabkan kematian dunia minyak atsiri. Ini adalah alasan penting bagi holding inventory sehingga produsen dapat menjadi dalam asosiasi jangka dengan pihak pembeli atau buyer minyak atsiri untuk memastikan hubungan yang baik. Industri minyak atsiri merupakan suatu lingkaran kecil perdagangan melibatkan pedagang, produsen, dan konsumen. Dan terlepas dari beberapa pengecualian, ada etos perdagangan yang sangat kuat.
karena ini adalah industri yang relatif kecil dalam hal komoditas global, statistik tidak dikeluarkan, dan oleh hubungan dengan pelanggan informasi tersedia. Banyak hal yang ada di internet menyesatkan memang dalam jumlah yang kecil, atau kadang ditulis oleh konsultan. Sayangnya, informasi ini dapat cepat kadaluarsa karena harga dapat bergerak sangat cepat. Kesimpulannya, minyak atsiri sebagai salah satu jenis bahan alam organik dapat diperbaharui, telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan dinikmati pula oleh bangsa lain. Minyak atsiri adalah minyak yang diperoleh dari bagian tanaman seperti akar, batang, daun, biji, buah, dan sebagainya yang bersifat mudah menguap atau volatil, yang diperoleh dengan bermacam cara seperti penyulingan, pengepresan, dan ekstraksi. Sekitar 200 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan secara internasional, 12 jenis diantaranya berasal dari Indonesia. Minyak atsiri tersebut adalah minyak serai wangi, minyak nilam, minyak pala, minyak cengkeh, minyak kenanga, minyak akar wangi, minyak cendana, minyak kayu manis, minyak jahe, minyak pengukus, minyak masaya, dan minyak lengkuas. Permasalahan yang timbul adalah Indonesia sendiri belum mampu berbuat banyak sebagaimana negara-negara lain telah mengoptimalkan pemanfaatan minyak atsiri. Negara-negara lain tersebut seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Brasil, dan Belanda telah mampu dan membuktikan banyaknya manfaat minyak atsiri untuk diolah menjadi bahan baku industri obat-obatan dan parfum, pewangi, aroma, kosmetik, sabun, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin untuk penyampaian materinya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.